Selamat pagi Pak Irfan. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek back-end kami yang bernama Cuanin. Anggotanya terdiri dari saya, Nelson, dan ada Jason Cahyadi dan Viniali. Next. Nah, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Cuanin itu dibuat untuk membantu mitra yang kami tuju. Mitra yang kami ajak bekerja sama merupakan toko elektronik bernama Toko Hiburan Baru yang berletak di Jakarta Utara. Berdasarkan hasil interview dengan pemilik toko, kami mendapatkan adanya sistem dari toko yang perlu diperbarui yang merupakan sistem pembukuannya. Walaupun pemilik toko tersebut lebih nyaman menggunakan sistem tradisional, pemilik toko ingin mencoba mendigitalisasikan sistem pembukuan di toko tersebut. Oke, next. Cuanin adalah aplikasi pembukaan bisnis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen keuangan mitra bisnis. Cuanin juga cocok digunakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah yang ingin meningkatkan efisiensi dalam mencatat dan mengelola transaksi mereka. Cuanin menyediakan fitur pencatatan transaksi baru yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan data transaksi harian mereka. Cuanin juga memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengelola transaksi lama, memastikan semua data keuangan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses. Cuanin juga menawarkan manajemen stok gudang, membantu pengguna melacak jumlah barang yang tersedia di gudang secara real time. Next. Nah, berikut adalah wawancara kami dengan mitra dengan pertanyaan sebagai berikut. Dan rangkuman dari jawabannya itu, Bapak KC berbisnis di bidang elektronik, keadaan bisnisnya sedang stabil dan belum ada gangguan sama sekali sampai sekarang. Dan untuk penerapan sistem di bisnis elektroniknya, Bapak tersebut belum memiliki penerapan IT dan lebih menyukai sistem tradisional yang menurutnya itu lebih mudah dikontrol. Tetapi Bapak tersebut meminta untuk membantu mendigitalisasikan sistem pembukuannya. Next. Berikut adalah video wawancara dengan mitra, tapi kita skip aja. Next. Berikut adalah metodologi kami. Metodologi yang digunakan pada aplikasi Cuanin merupakan Agile Scrum. Alasan penggunaan Agile Scrum dalam pengembangan Cuanin adalah yang pertama, karena metodologi ini menekankan pengiriman hasil berkala dan kolaborasi tim yang intensif, yang memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan. Yang kedua, pendekatan ini juga memungkinkan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna, memastikan bahwa Cuanin dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Next. Berikut adalah diagram dari aplikasi Cuanin kami. Yang kiri ada use case diagram dan sebelah kanannya ada sequence diagram. Next. Selanjutnya ada kelas diagram di sisi kiri dan sisi kanannya ada activity swimlane diagram. Next. Fitur program Cuanin kami terdiri dari kasir dashboard yang berisi pengeluaran, pembelian, penjualan, transaksi lama, transaksi baru, dan pengaturan. Next. Berikut ada admin section juga yang berisi kategori, produk, member, supplier, laporan keuangan, pengaturan, pengeluaran, pembelian, penjualan, transaksi lama, dan baru. Nah, berikut adalah tampilan dari login page Cuanin. Next, ada registration page juga. Selanjutnya ini kalau ada forgot password, berikut tampilannya. Nah, ini kasir dashboardnya di awal-awal untuk kasirnya. Next. Nah, kalau yang ini tampilan untuk adminnya, admin dashboard. Ini juga tampilan admin dashboardnya yang ada di bawahnya. Next. Next ini ada kategori page. Nah, kalau dipencet tambah, ini akan ada tambah kategorinya yang bisa untuk menambahkan kategori. Next. Ini untuk mengedit kategori yang sudah ada. Berikut, kalau pencet delete kategori, akan munculkan alert di atas seperti yang di atas itu. Next. Product page, ini berikut adalah tampilan product page-nya. Terus di sini ada
Untuk tambah produk juga yang ada nama, kategori, merek, harga beli, harga jual, diskon, dan stoknya. Selanjutnya ini ada barcode untuk produk-produk yang ada di dalam product page. Sama kayak yang tadi di kategori ini ada edit untuk produk juga. Selanjutnya ini kalau delete juga, delete bakal munculin alert. Oke, masuk ke member page akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan untuk member page, yaitu yang pertama ada daftar member. Oke, next. Oke, kalau misalnya kita klik button tambah di bagian atas, kita bisa tambah member dan bisa langsung diklik simpan aja setelah mengisi bagian nama, telepon, dan alamat. Oke, next. Oke, selanjutnya bisa juga memunculkan untuk bagian cetak kartu member. Oke, next. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita klik di bagian kanan untuk setiap membernya, kalau kita klik bagian edit itu kita bisa edit untuk nama, telepon, ataupun alamatnya. Kemudian kalau sudah benar bisa langsung klik simpan. Oke, next. Oke, selanjutnya kalau misalnya mau menghapus member itu akan muncul alert. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan untuk supplier page. Yang pertama ada daftar supplier, tampilannya seperti berikut. Kemudian kalau diklik button tambah, kita bisa menambahkan supplier baru, kemudian mengisi nama, telepon, dan alamat, bisa langsung klik simpan. Oke, dan kalau misalnya kita klik bagian edit supplier di bagian kanan, itu kita bisa edit juga nama, telepon, dan alamat. Kalau sudah yakin langsung klik simpan saja. Oke, kemudian sama seperti sebelumnya, kalau klik bagian hapus, itu akan muncul alert juga. Oke, next. Oke, berikut adalah tampilan untuk bagian pengeluaran, yaitu akan ada daftar pengeluaran. Kemudian kalau misalnya button tambah diklik, kita bisa menambahkan pengeluaran, yaitu mengisi deskripsi dan juga nominal. Oke, next. Sama seperti sebelumnya, untuk bagian edit pengeluaran kita bisa edit. Kemudian next. Oke, dan juga kalau kita mau menghapus salah satu daftar pengeluaran, akan muncul alert terlebih dahulu. Oke, next. Oke, berikut adalah tampilan untuk bagian daftar pembelian. Oke, next. Oke, ini adalah kalau kita klik bagian transaksi baru, itu akan muncul pilihan supplier. Kemudian kita bisa pilih saja langsung suppliernya. Oke, kalau kita udah pilih supplier, itu akan muncul bagian transaksi pembelian. Oke, boleh next. Oke, kemudian kita bisa pilih produk yang mau kita beli dari supplier tersebut. Kita bisa pilih, kemudian setelah pilih, next. Oke, di sini akan muncul total harga, nama produknya, kemudian jumlah produknya juga di bagian transaksi pembelian. Oke, kemudian kalau kita sudah melakukan pembelian, itu akan muncul di bagian daftar pembelian. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bisa lihat detail pembeliannya di mana terdapat kode produk, nama produk, harga, jumlah yang dibeli, dan juga subtotalnya. Oke, next. Oke, kalau misalnya kita mau hapus daftar pembelian, itu juga akan muncul alert. Oke. Oke, kemudian ini adalah bagian dari daftar penjualan. Oke, kita bisa juga melihat bagian detail penjualan, di mana kita bisa lihat kode produk, nama produk, harga, jumlah produk yang dibeli, kemudian subtotalnya. Oke, next. Oke, kemudian di sini kita bisa juga melakukan transaksi penjualan. Next. Oke, kemudian di sini setelah kita input untuk bagian transaksi penjualan, itu ada kode produk, nama produknya,
harga, jumlah produk, kemudian juga ada diskon. Kalau misalnya ada diskon, kemudian akan muncul subtotal. Kemudian di bagian bawah itu akan muncul kembalinya. Oke, next. Oke, kemudian kalau transaksi sudah berhasil, kemudian akan muncul seperti berikut, yaitu data transaksi telah selesai. Kemudian kalau kita klik bagian cetak nota, itu akan muncul nota dari pembelian tersebut. Oke, kemudian bisa juga tampil dalam versi nota PDF-nya sebagai berikut. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah bagian laporan keuangan. Oke, jadi ini adalah tampilan dari bagian laporan pendapatan. Oke, boleh next. Oke, kemudian untuk laporan pendapatan sendiri kita bisa memilih untuk periode laporannya. Kemudian kalau sudah kita pilih, langsung saja klik simpan dan akan muncul. Oke, di sini juga bisa kita cetak ya untuk laporan pendapatannya. Di bagian atas ada judul laporan pendapatan, kemudian periodenya dan juga detail laporan pendapatannya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bisa melihat terdapat user page. Oke, next. Oke, kalau kita klik tombol tambah yang di bagian atas, kita bisa tambah user dengan mengisi detail nama, email, password, dan konfirmasi password. Oke, next. Oke, kemudian bisa juga di bagian kanan untuk masing-masing user itu ada bagian edit user. Kita bisa edit dari nama, email, password, kemudian konfirmasi password. Oke, next. Oke. Selanjutnya ini adalah bagian settings di mana kita dapat mengatur mulai dari nama perusahaan, telepon, alamat, kemudian bisa memilih logo perusahaan, bisa memilih juga untuk background kartu member, kuota diskon, dan juga tipe nota. Kemudian kalau sudah sesuai dengan perubahan bisa klik simpan perubahan. Oke, ini adalah bagian edit profile di mana kita bisa mengedit informasi profile. Misalnya di bagian nama itu admin, kemudian emailnya bisa langsung diklik save saja, kemudian juga bisa update profile foto dan update password. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah dependencies yang kami gunakan. Next. Ini adalah struktur directory yang kami gunakan. Oke, ini masih struktur directory yang kami gunakan, ada database dan juga app. Oke, next. Oke, kemudian setelah program yang kami buat telah selesai, kami menunjukkannya kepada mitra kami, dan ini adalah bukti testimoni dari mitra kami. Oke, ya boleh next. Oke, selanjutnya untuk demo program akan dilanjutkan oleh teman saya.